Baik jamaah sekalian, silakan tarik nafas, lepas pelan-pelan, yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa berbakti kepada orang tua, menyenangkan, membahagiakan keluarga, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Jadi dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung, dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka rawi Muslim. Bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini enggak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, minta kekuatan rahmat pertolongan Allah. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan rahmat pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak ibu jamaah sekalian, karena itu doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak untuk diri, keluarga dan orang lain. Dan tentunya dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah pinta kita, doa kita, akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya, karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kayaknya perlu orang kompak ini. Saya ulangi lagi. Kenapa? Ya,
Karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Jadi kalau mau tabungannya banyak, ya baikin hati, baikin iman, ibadah, akhlak, dan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Makin lembut hatinya, harmonis rumah tangganya, putra putri anak cucunya makin baik, solih solihah. Amin ya Allah. Tema kita hari ini adalah yaitu bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, saya ingin mengingatkan kembali hadis ini. Saya yakin antum sudah hafal, sering dengar, tapi saya ingin memukadimai dari awal dari sini, yaitu ikhtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehatmu sebelum sakitmu. Jadi nggak ada ceritanya orang tuh sehat terus nggak ada, pasti akan mengalami sakit. Bapak ibu jamaah pernah sakit? Pernah sakit? Sakitnya di mana? Oh di situ, masya Allah. Tapi ada pertanyaan yang menarik tentang masalah kesehatan. Jadi kalau antum jamaah sekalian ditanya mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu kapan? Ketika, saya ulangi, mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu kapan? Ketika sakit, enggaklah. Jadi mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu adalah ketika Allah memberikan kita kesehatan. Kesehatan itu kita gunakan untuk ibadah. Itu baru bernilai. Loh, banyak orang yang sehat sombongnya ampun. Banyak orang yang sehat pelitnya 17 setan. Satu setan aja masalah. Banyak orang yang sehat tapi nggak akur. Banyak orang yang sehat tapi nggak beriman, nggak mau ibadah. Jadi mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu adalah ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, kita gunakan untuk ibadah, baru bernilai. Kalau hanya sehat aja, banyak yang nggak tahu diri, nggak bakti sama orang tua, nyakitin anak mertua, lupa sama keluarga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehatmu sebelum sakitmu, sempatmu sebelum sempitmu. Makanya ini dikaitkan ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas asya wal faraq al-Bukhari. Dua kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, nikmat sehat dan nikmat sempat. Coba aku tanya pada jamaah sekalian. Dalam 1 hari 1 malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Saya nggak tanya jam. Karena kalau tanya jam mesti jawabnya 24 jam. Maka aku nak tanya itu. Dalam 1 hari 1 malam. Kenapa saya tanyanya menit? Untuk menyadarkan diri kita ternyata Masya Allah banyak waktu yang kita buang, banyak waktu yang tidak kita manfaatkan. Padahal kita kalau sholat termasuk surat andalannya adalah surat Al-Asr. Kan ada itu surat andalan tuh. Ya kulhu inna a'tayna dan wal asri. Alasannya biar cepat selesai. Ya. Jadi dalam 1 hari 1 malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Berapa? Ya udah, lama banget sih ya. Jadi dalam 1 hari 1 malam itu Allah kasih waktu kita 1440 menit. Tahu, udah tak hitung kok. Nah pertanyaannya, dari 1440 menit itu yang betul-betul pure kita gunakan untuk ibadah berapa menit? Bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Karena dalam pandangan Islam waktu adalah kehidupan, kehidupan adalah waktu. Orang yang menyanyiakan waktu berarti dia menyanyiakan kehidupan. Saya ulangi,
Dalam pandangan Islam waktu adalah kehidupan, kehidupan adalah waktu. Orang yang menyanyiakan waktu berarti dia menyanyiakan kehidupan. Orang yang menyanyiakan kehidupan berarti nyanyain waktu ya gak kelar-kelar, bulat situ aja. Sekali lagi, dalam pandangan Islam waktu adalah kehidupan, kehidupan adalah waktu. Orang yang menyanyiakan waktu berarti dia menyanyiakan kehidupan. Orang yang menyanyiakan kehidupan berarti berdosa, rugi dia. Karena waktu itu akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga, ketika kamu diberi kelapangan rezeki sebelum jatuhnya kekurangan kemiskinan. Tapi ingat, selamanya kita nggak akan pernah jatuh dalam kekurangan kemiskinan kalau kita gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Az-zakat wal infak wa sedekah ya'tul barakah. Zakat, infak, sedekah itu akan mendatangkan keberkahan. La yungkos, nggak akan berkurang, bal yazid. Nggak akan berkurang, bahkan akan bertambah dan bertambah. Ya, lihat aja orang yang gemar mengeluarkan hartanya di jalan Allah, hidupnya diberkahi. Cuman untuk jamaah sekalian perhatikan, untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah itu catatannya satu saja. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Betul? Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi udah sedikit nggak ikhlas diungkit-ungkit, najis. Nauzubillah min. Jadi ini belajarnya dari sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu, nah ini luar biasa keikhlasan mereka itu. Sahabat Nabi itu kalau memberi, dia yang memberi, dia yang berterima kasih. Apa alasannya? Urusan saya dengan Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Urusan saya dengan Allah adalah kalau kamu diberi rezeki bagikan sudah. Soal yang dikasih mau terima kasih enggak, itu urusan dia dengan Allah. Nah, makanya sekali lagi untuk ikhlas catatannya, keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Yang ketiga, mudamu sebelum tuamu. Enggak ada ceritanya orang tua muda terus pasti akan mengalami tua. Saya yakin ini bapak-bapak yang hari ini, ya, saya yakin 25 tahun yang lalu pasti larinya kenceng-kenceng. Ya sekarang ya sudah agak, ya ada kendala sedikit lah gitu ya. Ya, mudamu sebelum tua. Di antara tanda-tanda tua itu ubannya sudah mulai subur, pandangannya sudah mulai kabur, kulitnya sudah mulai lentur, sebagian giginya sudah gugur. Kalau sudah seperti ini biasanya makannya bubur. Kalau udah makannya bubur, maka siap-siaplah untuk masuk kubur. Makanya jangan takabur, tapi pandailah bersyukur. Jangan seperti eyang yang nggak bersyukur. Kemudian yang kelima, hidupmu sebelum mati. Pada akhirnya mati. Ayatnya jelas kok. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti akan disempurnakan dari amalan seorang hamba. Kalau dia berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu akan disempurnakan balasannya oleh Allah, diganti dengan kemuliaan, keberkahan yang luar biasa. Tapi sekecil apapun dosa maksiat pun akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata Allah, di dunia ini enggak ada orang yang sukses yang sebenarnya. Siapa yang sukses? Famang zuzi aninar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang sukses yang sebenarnya adalah siapa saja nanti yang di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah dan terbebas dari neraka. Itu orang yang sukses sebenarnya. Sekali lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid. Udah sampai situ aja. Oh, kita ulangi ya. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid. Dah sampai situ. Jangan emosi gitu, Pak. Ustadz juga mati loh. Lancem banget sih. Masya Allah. Ustadz juga mati tapi setelah lama dulu lah.
Ya kita kan rumornya bisa begitu. Tapi kalau bicara mati itu saya paling nggak setuju. Kalau kematian berdasarkan abjad, saya nggak setuju. Nama saya Akhlis. Iya, tapi ternyata kematian tidak berdasarkan abjad. Buktinya Kiai Haji Zainuddin MZ, Tengku Zulkarnain, Ustadz Jeffrey. Ya, jadi kematian tidak berdasarkan abjad. Bapak-bapak, ibu jamaah sekalian, yakin akan mati? Yakin akan mati? Tahu datangnya kematian? Enggak. Satu lagi, sudah siap apa belum? Belum atau insya Allah? Saya ulangi, sudah siap apa belum? Kalau saya terus terang betul-betul belum siap. Jadi panjenengan yang sudah siap silakan. Silakan apa? Bapak ibu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi kamu akan hilang, akan lenyap, dan di sisi Allah lah yang kekal. Wong kita sudah dipastikan oleh Allah bakal mati, kok enggak bersungguh-sungguh menyiapkan amal kebaikan. Maka menarik sekali kata Imam Ghazali ketika beliau mengatakan tentang kullu nafsin dha'iqatul maut, tentang firman Allah, setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Kata-kata pasti menurut Imam Ghazali itu artinya dekat. Maka bodohlah seseorang yang sudah jelas-jelas dipastikan mati oleh Allah, tapi dia tidak mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang terbaik menghadap Allah. Jamaah sekalian ingat loh, dunia ini sebentar. Ingat, dunia ini sebentar. Akhirat, sekali lagi, dunia ini sebentar. Akhirat sebentar lagi. Ini sudah lama ya kita nggak ketemu nih. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan. Ya seperti ungkapan itu, di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali. Insya Allah. Air susu dibalas dengan air Zam-zam. Jadi kalau ada yang berbuat kebaikan, kita balas dengan yang lebih baik. Dulu guru-guru kita juga ngajarin itu, hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kaum murid beriman. Kalau budiman itu trayek Bekasi, Tasikmalaya, Pangandaran. Betul? Masya. Baik mas kalian ya. Nah karena kita akan mati, wong kita kalau mudik aja, wah persiapannya macam-macam. Kalau mobil ya di tune up, ya AC-nya, ya anginnya, ya ini itunya, duitnya, oleh-olehnya. Itu kita yang pulang ke kampung kita. Nah ini kita akan pulang menghadap Allah. Sedangkan di akhirat itu hanya ada dua, yaitu surga dan neraka. Bicara surga berarti untuk orang-orang yang taat, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Sedangkan neraka adalah untuk orang-orang yang ingkar, kafir, sombong, maksiat, dosa, yang melanggar hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang dolim dan lain sebagainya. Karena jamaah sekalian, marilah kita ya siapkan betul untuk menghadap Allah dengan bekal yang terbaik. Setidak-tidaknya ada 5 bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bawa. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar loh ini ya. Yang pertama, apa bekal yang terbaik menghadap Allah? Imanul haq, imannya harus benar. Kenapa? Yang menjadikan beda kita dengan orang-orang kafir ini ya iman. Hidayah iman ini adalah hidayah yang terbesar yang Allah berikan, enggak kepada semua orang. Belum tentu kalau kita ketemu sezaman dengan Nabi Nuh kita akan beriman dengan Nabi Nuh, belum tentu. Bukti istrinya anak Nabi Nuh kafir dan ingkar. Kalau kita ketemu sezaman dengan Nabi Lut, belum tentu kita beriman dengan Nabi Lut. Buktinya istrinya Nabi Lut menjadi pendukung lesbi, pelopor lesbi. Bapaknya Nabi Ibrahim kafir dan ingkar. Bahkan paman Rasul Abu Thalib ketika diminta Qul ya ami la ilaha illallah, paman katakan la ilaha illallah, surga, itu pun tak terucap. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita ini bukan siapa-siapa.
Kita diberi hidayah oleh Allah, alhamdulillah. Sekali lagi kita ini bukan siapa-siapa, kita keponakan Rasul juga enggak. Tapi Allah beri hidayah kepada kita, maka wajib kita jaga, kita pelihara, kita pertahankan. Maka ingat apa? Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Satu, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman. Yang kedua apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai betul-betul datangnya ajal kematian. Baik, saya akan singkat saja karena waktunya. Yang pertama, bekal yang terbaik adalah iman yang hak, iman yang benar. Iman yang benar yang bagaimana? Coba aku nak tanya jamaah sekalian, iman yang benar yang bagaimana? Bagi jamaah yang bisa menjawab dengan benar, nih hadiahnya umroh bayar sendiri. Iman yang benar yang bagaimana? Jangan tanya lagi, iman yang mana? Iman yang mana? Nah, iman yang benar itu jelas ada di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, asyirku. Maknanya iman yang benar itu adalah yang mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Dengan penjelasan iman yang benar berarti tidak mencampur dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Ya, nanti cari ayat-ayat tentang iman banyak sekali. Kemudian yang kedua, bekal yang terbaik adalah ilmu yang benar. Makanya Allah ingatkan betul, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan amalan ibadah yang tidak kalian ketahui ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang benar berarti yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kata kuncinya ilmu yang benar apa? Ilmu yang benar menjadikan kita selamat, ya. Ilmu yang benar menjadikan kita selamat, mengantarkan ke surga. Gak ada yang amin? Lama banget sih. Saya ulangi, ilmu yang benar menjadikan kita selamat, mengantarkan ke surga. Amin. Ilmu yang salah menjadikan sesat, menyebabkan neraka. Na'udzubillah min. Maka kaji Al-Quran dan Sunnah Rasul. Halaka ummati fi syai'aini tarkul ilm wa jam'ul mal. Ala syartul Bukhari, Rasul menyatakan dua hal yang menjadikan umatku binasa. Apa itu? Itu karena meninggalkan ilmu, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan wajabul mal, dan menumpuk-numpuk harta. Yang ketiga, amal salih. Makanya wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi yang ketiga adalah bekal yang terbaik menghadap Allah adalah amal salih. Amal salih artinya yang betul-betul dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah enggak ada tuntunan sunnah Rasul, maka amalan tersebut akan tertolak. Kemudian yang keempat dan kelima, gantian dari jamaah. Masa saya terus? Gimana? Enggak apa-apa saya lagi nih. Enggak apa-apa nih. Ikhlas. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksaru ma yudkhilul jannah." Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Apa itu? Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Berarti bekal yang terbaik yang keempat adalah berakhlak mulia, yang kelima adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Jadi bekal yang terbaik apa? Satu, iman yang benar, ilmu yang benar, kemudian amal solih, kemudian berakhlak mulia, dan satu lagi adalah bertakwa kepada Allah. Semoga kita dapat menggapai menjadi orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, dan istiqomah selalu di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik jamaah sekalian, sebagai kenang-kenangan dari saya, yuk kita lazimkan dua doa. Oh iya, khusus di setiap malam Ramadan dalam satu riwayat jelaskan, ya apa? Allah akan selalu membebaskan di setiap malam bagi orang-orang yang meminta kepada Allah untuk mungkin orang tuanya, kakek neneknya, pak di budenya, atau mertuanya. Doanya apa? Ya Allah,
sekiranya bapakku atau ibuku atau mertuaku, pakde budeku, buleku, tanteku, atau anakku atau kakak adikku dia termasuk ahli neraka, coret ya Allah, ganti ya Allah, hapus ya Allah, agar menjadi ahli surga. Amin. Ya, insya Allah. Karena itu janji Rasulullah kok. Setiap malam Allah akan membebaskan dari hamba-hambanya. Itu memang ada penjelasannya. Syaratnya si orang ini dia tidak mati dalam keadaan syirik, dia tidak murtad, dia tidak bunuh diri, ya, dia tidak pemakan riba. Jadi orang tua yang mungkin mati dalam keadaan maksa dan dosa, dengan doa anak-anaknya ini sangat memungkinkan sekali dari janji Rasulullah tadi. Karena setiap malam, di setiap malam Allah akan membebaskan dari hamba-hambanya tadi. Doanya seperti tadi tuh. Ya Allah, sekiranya bapakku, ibuku, orang tuaku, mertuaku termasuk ahli neraka, hapus ya Allah, coret ya Allah, ganti ya Allah agar menjadi ahli surga. Ya, antum yakin ini sabda Rasulullah? Amalkan, insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jangan lupa juga untuk khusus Ramadan ini juga mintanya kepada Allah, berdoanya, ya Allah, mampu, ya Allah berikanlah kemampuan, kemudahan, kelancaran, kebaikan dan keberkahan padaku dan keluargaku, untukku dan keluargaku, agar bisa menjalankan ibadah saum Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu doanya, insya Allah nanti akan menjadi ringan. Karena siapa di bulan Ramadan ini dia nggak bisa menghatamkan Al-Quran meskipun hanya sekali, yakin di luar Ramadan dia akan lebih susah, dia akan lebih sulit bisa menghatamkan Al-Quran, akan kepondel-pondel, bakal kepondel-pondel lawakmu. Duk. Naon ieu teh ngecap Sunda ieu. Ya, sok naon. Jadi akan susah dia. Sekali lagi, barang siapa yang dia tidak mampu menghatamkan Al-Quran meskipun sekali di bulan Ramadan, yakin di luar Ramadan dia lebih susah, lebih sulit untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Makanya minta pada Allah, sebelumnya berdoa, ya. Doanya apa? Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, mampukan saya ya Allah menghatamkan Al-Quran. Jadi sebelum kita membacakan doa itu, memang kalau secara rumus menghatamkan Al-Quran itu gampang kok. Niat yang betul-betul ingin menghatamkan, ambil Al-Quran, baca dari awal sampai akhir semuanya itu khatam. Jadi ya kita, kenapa? Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Jiwa kita ini harus kita paksa. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Baik, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Aminnya mana? Yang kedua, ya Allah, ya yang kedua ini langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bil Islam. Wakhtim lana bil iman. Wakhtim lana bi husnil khatimah. Lebih semangat. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Amin ya Rabbal.
Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita bersama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jamaah sekalian, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang sopan, kurang berkenan. Punya niat yang baik, hendaknya segera ditunaikan. Beramal solih janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, ya kalau di luar Ramadan itu selalu ingat, saya ingatkan apa? Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalat, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Yang bertugas undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.